Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan ya. Pertama-tama aku mau mengenalin diri. Nama aku Yunikiu Safira Rashid Lolo. Tempat tinggal aku di BPTP. Singkat cerita, aku di sini ngajar produktif TKJ. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kita doa dulu ya. Karena biasakan doa dulu. Oke? Doa dimulai. Selesai. Oke. Karena kita sudah siap belajar, kita masuk materi ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu deh sama kalian, kenapa sih mau masuk teknik komputer dan jaringan? Sebelumnya, emang kalian sudah tahu tentang komputer ya? Atau tentang jaringan? Atau karena kalian masuk pengen karena ada pacarnya di produktif TKJ bu, karena mantan aku di TKJ bu, karena disuruh mama masuk TKJ. Nah, sebelum kalian mau lebih tahu tentang produktif TKJ, nah produktif TKJ itu dibagi 4. Yang pertama ada komputer dan jaringan dasar. Yang kedua ada pemrograman dasar. Nah, kalau kamu mau jadi hacker atau bisa bikin aplikasi, bisa tuh lewat pemrograman dasar. Yang ketiga ada desain grafis. Nah, kamu kalau yang mau bisa bikin video bagus, bisa bikin animasi, bisa bikin template-template bagus, kamu bisa belajar di desain grafis. Nah, yang terakhir ada sistem komputer. Ada komputer dan jaringan dasar, pasti adanya sistem komputer atau sistem operasi. Oke, nah aku ngajar di 4 mata pelajaran itu, yaitu kita gabungin jadi produktif TKJ. Oke, nah sebelum masuk, aku mau kalian harus tahu ya, komputer itu alat komunikasi. Oke, nah kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian komputer. Kamu tahu nggak sih komputer itu kayak gimana? Atau kalian cuman, aku pengen jadi hacker bu, soalnya FB aku dibajakin aja sama pacar. Kalau enggak, ibu sama bapak aku suka kepo tuh ngeliatin handphone sama WA aku. Nah, kalau kamu dasarnya pengen belajar kayak gitu, salah. Kalau kamu masuk teknik komputer, kamu harus tahu dasar-dasarnya dulu. Yang pertama adalah pengertian komputer. Kalian baca ya di sini. Pengertian komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, komputer itu bukan cuma satu, tapi ada komponen-komponennya yang menjadi satu. Nah, komponen-komponen itu ada fungsinya masing-masing. Nah, nanti kita bahas ya, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen lain. Nah, sebenarnya komputer itu ada beberapa definisi, bahkan ada ilmuwan-ilmuwan yang mendefinisikannya masing-masing. Kalau definisi umumnya, komputer itu adalah alat komunikasi, yang biasanya disebut kayak gitu. Banyak sih definisi-definisinya, kalian bisa searching di Google, kalau nggak kalian tinggal lihat di YouTube. Sebenarnya komputer tuh kayak gimana sih? Aku hanya ngejelasin sedikit, kalian tinggal nyari sendiri, oke? Selanjutnya, sejarah singkat komputer. Kalau kamu mau jadi hacker, kamu harus tahu tuh sejarah singkat komputer. Komputer tuh apa sih? Terus kenapa harus ada komputer? Fungsinya kayak gimana sih? Nah, kamu harus tahu. Sejarah singkat komputer diciptakan pada tahun Perang Dunia Kedua di Jerman. Nah, awal mulanya komputer itu satu ruangan, listriknya harus gede satu kota. Nah, mulai sekarang komputer berkembang menjadi lebih baik dan menjadi lebih mudah. Komputer itu dibagi 2. Yang pertama ada visi, yang kedua adalah komputer kayak di perusahaan-perusahaan tuh kan. Sekarang perusahaan-perusahaan lebih seneng pakai komputer-komputer robot. Makanya manusia-manusianya harus lebih pintar dari komputer untuk menciptakan alat yang baru. Nah, kalau visi personal, nah kayak yang di warnet, kayak
salah satu komputer, smartphone, handphone pintar. Nah, yang diretas menjadi smartphone. Tadinya awal mulanya komputer, lalu ke smartphone. Makanya lebih mudah banget kalian ngerjain apapun pakai smartphone. Oke? Kalau yang di warnet, itu kan biasanya kalian ngerjain di warnet tuh, mau ke warnet, mau main games, biasanya kayak gitu kan. Kalau nggak kalian mabar, biasanya kayak gitu kan malam-malam. Nah, itu pakai komputer biasanya. Nah, kita ngebahas tentang sejarah komputer. Sejarah komputer itu lama banget berkembang dan banyak banget tokoh-tokoh tinggi yang menciptakan komputer. Yang pertama itu adalah Konrad Zuse yang di Jerman pada tahun 1941 pada Perang Dunia Kedua. Nah, beliau itu adalah menciptakan komputer. Sebenarnya bukan dia sih yang pertama kali. Yang pertama kali buat itu adalah Paul Alan Walker. Yang dulu namanya komputer itu adalah Enigma. Enigma itu adalah alat untuk memecahkan sandi. Karena dulu Perang Dunia Kedua, para tentara-tentara musuh ngasih kode buat naruh bom atau menjatuhkan bom ke suatu daerah. Dia menggunakan kode, misalnya alamatnya apa, nanti sama dia dipecahin lagi sama Alan Walker itu. Oke, nah terus kita lanjut ke komponen utama komputer. Kalau kamu mau jadi hacker tapi kamu nggak tahu sih alat utama komputer itu apa, komponen komputer itu adalah 3. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak. Yang ketiga adalah brainware, pengguna. Nah, itu adalah komponen utama komputer. Kalian harus ingat-ingat. Kalian yang ingat-ingat hardware. Kalau ditanya hardware itu adalah perangkat keras, bisa dipegang, bisa dirasa, sama kalian bisa melihat. Nah, kalau software ada di dalam kalian nggak bisa meraba, kalian nggak bisa megang, nggak bisa dirasa, tapi kalian bisa dilihat dan bisa digunakan. Brainware itu adalah kita, kamu, semua manusia pengguna, biasanya disebut user, kayak operator, admin. Nah, itu adalah brainware. Nah, nanti aku bakal ngebahas 3 komponen utama itu pertemuan selanjutnya. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, Bu, aku nunggunya lama, mau nyari aja di internet, boleh, itu lebih baik dan itu lebih bagus. Karena anak teknik itu harus kepo, dan anak teknik itu harus mau mencari sendiri dan harus harus lebih, Bu, aku tuh kurang loh pelajarin kayak gini, Bu, aku tuh pengen tahu ini kayak gini gitu kan. Nah, kamu boleh nyari sendiri. Oke? Aku gak ngelarang kalian untuk mencari ilmu di luar. Harus mencari ilmu di luar. Jangan merasa puas untuk mendapatkan ilmu satu. Oke? Selanjutnya, cara kerja komputer. Cara kerja komputer itu ada 3. Sama tadi kayak komponen komputer. Yang pertama adalah input. Input itu di dalam, kita menginputnya. Yang kedua adalah proses. Setelah kamu masukkan ke dalam, kita proses. Yang ketiga adalah output, mengeluarkannya. Kayak kalian tuh biasanya kan bikin tugas makalah. Bu, aku tuh disuruh bikin tugas makalah gimana sih? Nah, bikin tugas makalahnya kan kamu ngetik dulu tuh pakai keyboard, terus ada monitor, terus masukkan di dalam monitor. Nah, si komputer itu kan memprosesnya. Yang tadinya perangkat keras kan A, B, C, D, nah masuk ke dalam perangkat lunak, diproses. Lalu kamu print. Nah, itu adalah output keluar. Nah, itu adalah cara kerja komputer. Umumnya ada 3. Nanti banyak banget lah cara-cara kerja komputer yang harus kalian tahu. Biasanya kalian kan cuma tahu cuma, Bu, aku disuruh bikin tugas kayak gini nih, Bu, aku kayak gini. Nah, banyak banget cara kerja komputer. Oke? Selanjutnya, aku nggak mau banyak basa-basi. Kalian boleh nyari sendiri. Yang pertama, pengertian komputer. Oke?
Oke, kalian harus cari sendiri dan jangan merasa puas pengertian komputer karena setiap definisi orang punya beda-beda. Yang kedua, sejarah. Nah, sejarah komputer itu ada banyak banget, ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang. Bahkan nanti ada lagi, kamu harus tahu. Dan kamu harus tahu pertama siapa sih yang ngebuat komputer dan nama komputer itu siapa. Kamu nyari sendiri. Yang ketiga, komponen utama komputer. Kalau kamu pengen banget, hardware tuh apa sih, Bu? Terus bentuknya apa? Nah, kalian bisa nyari sendiri. Hardware itu biasanya kan kayak monitor, keyboard, mouse, nah itu. Terus software, Bu, software perangkat lunak apa sih? Gitu kan? Nah, software tuh biasanya ada di dalam. Yang selanjutnya itu adalah brainware. Kamu, pengguna, kita, user, admin, operator, nah itu adalah kamu bisa nyari sendiri. Nah, selanjutnya cara kerja. Cara kerja tadi kan aku udah bilang banyak, kamu bisa nyari sebenarnya cara kerja komputer tuh kayak gimana sih, terus fungsinya apa, terus aku harus kayak gimana. Nah, sebelum kita selesai, di sini ada kuis loh. Sebelum kamu mau lebih tahu, kamu harus ngerjain satu kuis. Yang di sini nih, kuisnya itu gampang kok. Wawancara minimal 5 orang di sekitarmu, ibu, mama, nenek, kakek. Nenek kakek jangan deh, belum tentu dia tahu tentang komputer ya. Ibu, mama, ibu, bapak, kakak, om, tetangga, pacar, mantan, siapa tahu kalian mau gitu kan. Kalian wawancara tentang komputer. Kamu nanya, "Mah, komputer tuh apa sih? Mama, tahu nggak sih komputer tuh kayak gimana? Bapak, komputer tuh apa sih? Bapak, kayak gimana sih? Kayak gini." Nah, kamu tanya. Setelah kamu wawancara, kamu tulis atau kamu ketik ya. Nah, biasanya kalau aku ngasih tugas ke anak-anak kelas 11 sama anak kelas 12, pakai WPS. Ada di HP, pakai aplikasi WPS. Biasanya download di Play Store. Kalau kamu nggak ada handphone Bu, handphone aku kentang, Bu, aku gini, kamu bisa ke warnet. Oke, bikin, diketik. Sudah diketik, kamu kirim via WA. Ini nomor aku ya, kamu bisa lihat. Nah, terus kalau kamu mau nanya, Bu, aku gini, Bu, tugasnya tuh kayak gimana, kamu boleh WA ke sini, nanya. Oke, atau kamu mau nanya langsung, Bu, aku tuh pengen ketemu, pengen tahu lebih lanjut, boleh ke sekolah, tapi jangan banyak-banyak, 1 orang aja ya, atau 2 orang. Oke, nanti aku jelasin lebih banyak tentang komputer. Atau di sekolah kita ada klub teknik komputer dan jaringan. Nah, di situ ada kelas 12, ada kelas 11. Nah, kakak-kakak kamu itu adalah anak-anak klub yang aktif di klub TKJ, yang pengen tahu tentang komputer tuh apa. Nah, kamu bisa ikutan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, di sini ada kesimpulannya. Di zaman serba teknologi, penerapan komputer telah berjamur di seluruh bidang kehidupan dan sangat membantu pengerjaan apapun. Nah, komputer itu sekarang udah banyak banget. Kalian jangan mau dibodohin oleh komputer. Kalian harus membodohkan komputer. Komputer itu cuma alat. Kalian penggunanya harus lebih pintar dari komputer. Oke? Pesan aku satu lagi, kalian jangan selalu merasa puas ya sama pelajaran. Apa yang aku kasih, kamu boleh nyari lagi. Oke? Sekian dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube-nya SMK Pertiwi dan pantengin terus. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum.